Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini kita coba tes abrasif dari kit GP Premium Compound. Compound ini sudah lama pengen saya review, pengen tahu kemampuan polishingnya dari kit GP Premium Compound ini dengan menggunakan berbagai cara, dari pakai tangan, menggunakan wall untuk mengetahui daya cut maksimum, dan menggunakan pad finishing untuk mengetahui kemampuan finishing dari kit GP Compound ini. Kita langsung saja ya. Pertama kita mulai dari penggunaannya dulu. Kita coba kemampuannya untuk perawatan rutin biasa. Kali ini saya coba kemampuan untuk menghapus oksidasi, chemical build up dari bekas kimia, tar remover, water spot remover, dan lain-lain di bekas panel pengujian saya. Apakah kit GP Compound ini mampu menghadapi rintangan di atas? Untuk penggunaan menggunakan tangan lumayan ringan, tidak separah Turtle Wax Polishing Compound yang heavy oil, tidak juga terlalu sensitif kepada suhu panas, masih dalam toleransi, tidak sampai ke arah annoying kayak compoundnya M, agak tacky atau kesat, apalagi kalau kebanyakan dan kurang finish saja proses polishingnya. Bagaimana untuk penggunaan mesinnya? Saya rasa cukup mudah, tapi biasa saja. Masih banyak kompon yang jauh lebih mudah dari kit GP Compound ini. Agak berdebu kalau high speed, tapi masih dalam tahap wajar, masih termasuk mudah, walaupun kadang kesat ya karena heavy oilnya. Untuk playing time lumayan lama, tapi tidak kepanjangan kayak merek yang M itu juga ya. Setelah proses polishing di atas, hasilnya kemampuan untuk menghapus oksidasi dari berbagai macam kimia termasuk biasa saja, jauh dengan Turtle Wax Polishing Compound yang hampir dapat maksimum glossnya, karena TW Polishing Compound mengandung cleaner yang cukup kuat. Sedangkan saya rasa kit GP Compound ini hanya mengandalkan daya abrasifnya, jadi kurang begitu baik nih melawan panel bekas berbagai macam uji kimia. Kita lanjut kepada kemampuan abrasif kit GP Compound ini ya teman-teman. Kita sanding dulu dengan menggunakan amplas 2000, 2500 sampai 3000. Terus bakal kita poles pakai tangan. Apakah kit GP Compound sanggup mengatasi berbagai obstacle ini? Bisa dilihat ya teman-teman, panel yang sudah disanding kusam semua. Pengukuran di gloss meter pun buruk di angka 16 GU untuk bekas sanding 2000. Kita lanjutkan, kita poles pakai tangan masing-masing sekitar 2 menitan. Terus kita inspeksi menggunakan lampu dan gloss meter untuk mengetahui kemampuan kit dalam mengatasi efek bekas sanding tersebut. Kita lihat yang di sanding 2000 ternyata lumayan baik karena daya cut kit GP Compound ini lebih abrasif dibandingkan Turtle Wax Polishing Compound, jadi lebih sanggup untuk mengatasi sanding amplas 2000 sekalipun. Emang masih ada swirl dalam bekas sandingnya, tapi sudah lumayan untuk hasilnya. Selanjutnya kita lihat di panel yang telah di sanding 2500. Sudah pasti lebih optimal, karena kalau dilihat menggunakan mata sudah tidak kelihatan lagi kusam, sudah hampir balik lagi ke gloss. Ya, kecuali kalau menggunakan lampu detailer bakal kelihatan swirl-swirl halus. Bagaimana dengan panel 3000? Tidak berbeda jauh dengan panel 2500. Berarti kit GP ini kemampuan abrasifnya saya rasa mentok di grade 2500 kalau menggunakan tangan.
karena hasilnya mirip-mirip hasilnya dengan panel yang di 2500. Masih ada swirl halus yang sudah tidak kelihatan mata. Kita lanjutkan penggunaan wall pad ya, buat mengetahui kemampuan abrasif maksimum dari kit GP Kompon ini. Sebelumnya kita sanding ulang biar makin susah dan makin rusak panel pengujiannya. Kita tes masih sanggupkah kit GP Kompon ini menghilangkan efek sanding di atas. Kita coba lihat di panel 2000 dulu. Sama seperti menggunakan tangan, hasilnya lebih halus, minim swirl dalam kayak menggunakan tangan. Saya rasa sudah 90% mulus, tapi jadi hazing ya, karena penggunaan wall hybrid LC yang menjadikan kamera susah fokusnya di sini dikarenakan efek hazingnya. Kita inspeksi panel 2500, hasilnya malah memburuk nih dibandingkan pakai tangan, karena malah jadi buram, hazing parah. Combo wall dan daya abrasif kit GP Kompon terlalu abrasif untuk hanya penggunaan kusam ringan. Jadi wajib menggunakan finishing polish atau penggantian pad ke yang lebih halus. Bagaimana hasil penggunaan LC wall ini plus kit GP Kompon ini ke oksidasi halus? Tidak berbeda jauh. Efek bekas sanding sudah musnah, hanya muncul efek berkabut saja karena terlalu agresif pad plus komponnya ya. Untuk selanjutnya yaitu daya finishing dari kit GP Kompon ini. Saya gunakan busa gloss pad atau finishing pad ya teman-teman. Apakah kit GP Kompon ini dapat gloss yang baik dengan pakai pad finishing ini? Pertama kita uji di panel yang tadi telah menggunakan wall pad ya. Hasilnya jadi membaik, hazing sudah tidak ada, paling bekas sedikit swirl dalam dari efek sanding yang tidak bisa dihandle bahkan menggunakan wall pad sekalipun. Hasilnya sudah balik ke gloss ya setelah penggunaan finishing pad. Lanjutkan ke 2500, saya rasa sudah tidak ada lagi defek di cat, sudah sangat gloss, baik hazing, micro marring, hologram sudah tidak ada. Terakhir ke panel 3000, sudah sempurna saya rasa. Panel balik lagi ke mulus dan high gloss. Di gloss meter pun sudah tinggi hampir 100 GU. Oke, akhirnya kepada kesimpulan, kit GP Kompon ini ternyata medium polish, kurang dikit, masih termasuk pas-pasan untuk menghilangkan grade 2000 karena tidak akan mampu menghilangkan swirl dalam dari bekas efek sanding. Tapi kalau soal baret-baret ringan, swirl medium sih, kemampuan kit GP Kompon ini termasuk bagus. Karena daya cutnya cukup kalau hanya untuk perawatan biasa, oksidasi, ataupun baret-baret medium. Untuk keperluan maintenance rutin sih masih dalam tahap aman. Cuma kit GP Kompon ini kurang powerful mengatasi panel bekas dead wax, sealant, dan berbagai macam water spot remover, EPC, tar remover, dan lain-lain. Dikarenakan kit GP Kompon ini hanya mengandalkan daya abrasifnya saja, tidak dilengkapi dengan cleaning agent. Ini termasuk aneh ya, karena kompon consumer biasanya dilengkapi dengan cleaning agent dan filler. Jadi kit GP Kompon ini malah cenderung ke professional polish, lebih mirip ke Manzerna 2500 baik cut maupun finishnya dibandingkan polish buat consumer macam Meguiar Swirl X, terus Turtle Wax baik seri premium maupun renew. Untuk penggunaannya menggunakan tangan relatif ringan, masih dalam tahap toleransi. Dengan mesin malah lebih enak dengan playing time yang cukup lama. Di high speed rotary dan temperatur sedikit berdebu, tapi masih sangat wajar karena kebanyakan juga begitu. Hanya beberapa yang tidak berdebu tapi harganya termasuk mahal. Buffing mudah kalau penggunaannya benar dengan tidak menyisakan sisa-sisa kompon di bodi. Bukan yang termudah,
di kelasnya, tapi kualitas finishnya, penggunaan daya cut dan gloss untuk kompon di bawah 50.000 termasuk sangat baik. Karena banyak kompon di luar sana yang mengaku kompon profesional, premium, bahkan ada yang jauh lebih mahal tapi performanya kurang baik, dengan debu yang gila-gilaan ataupun finishingnya yang buruk. Oke, saya rasa sekian dulu pengujian abrasif dari kit GP kompon ini. Semoga tidak bingung. Saya sudah menggunakan bahasa dan pengujian sesederhana mungkin. Sedikit mungkin menggunakan istilah-istilah detailing biar pemula yang mau coba berbagai macam kompon sedikit mengerti. Jadi bila ada kesalahan kata-kata dimaklumi ya. Sampai jumpa lagi di pengujian berikutnya. Terima kasih.